Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Mutamasikin Mkom di pertemuan keempat mata kuliah Technopreneurship. Ya, sebelumnya apa kabar teman-teman semua mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan bisnis model Canvas. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu terkait dengan bisnis model Canvas? Ya, kalau belum, mari kita lihat. Yang pertama adalah apa saja agenda kita atau bahasan kita pada hari ini terkait dengan bisnis model Canvas. Yang pertama adalah nanti saya akan memberikan kutipan terkait ayat Al-Quran terkait dengan berbisnis. Ya, salah satunya aja. Yang kedua, apa itu nanti bisnis model Canvas. Yang ketiga, mengapa kita menggunakan bisnis model Canvas. Yang keempat, kapan kita menggunakan bisnis model Canvas tersebut. Setelah kita pelajari semua, tentunya nanti ada latihan membuat bisnis model Canvas secara berkelompok. Ya. Nah, sebelum kita memulai semua agenda tersebut, ada baiknya kita melihat dulu video referensi terkait penjelasan di bisnis model Canvas ini. Ya, kita ataupun juga slide presentasi bisnis model Canvas dari IKEA. Ya, kita coba di video satu dulu. Oke, terusnya kita coba lagi melihat referensi BMC dari IKEA. Oke, ini bisnis model Canvas dari IKEA. Ya, oke, setelah teman-teman cukup untuk melihat referensi dari eh, bisnis model Canvas dari video tadi dan juga presentasi dari IKEA, maka kita lanjut ke agenda yang pertama yaitu kutipan ayat Al-Qur'an terkait bisnis. Ya. Di sini saya mengutip surat At-Taubah ayat 105 ya, yang bisa dibaca dan juga ada artinya. Oke, kenapa saya mengutip ayat ini? Jadi kata firman-Nya adalah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi sebelum kita memulai membuat sebuah pekerjaan atau usaha, maka lebih baik memang benar kita membuatnya secara matang. Salah satunya adalah dengan menggunakan bisnis model Canva ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke apa itu bisnis model Canvas, ya. Jadi bisnis model Canvas ini memberi gambaran terkait bisnis kita nantinya, yaitu terkait dengan apa infrastruktur, terus fokus customer kita itu nanti seperti apa, terus kelayakan keuangan kita itu seperti apa, dan juga nilai dari bisnis kita itu apa. Dan kedua, menunjukkan hubungan antara berbagai hubungan bisnis. Ya, selama ini mungkin kalau kita membuat sebuah bisnis tanpa membuat apa namanya tanpa pakai model bisnis Canva ini, kita tidak akan terlalu melihat apa hubungannya. Ya, di sini ada 9 elemen terkait dengan bisnis model Canva. Ya, yaitu ada customer segment yang tadi sudah kita lihat di video sebelumnya sampai dengan revenue stream. Oke. Nah, yang selanjutnya mengapa kita menggunakannya, ya. Yang pertama adalah memungkinkan mengidentifikasi pengguna dan kelayaan solusi bisnis. Ya. Yang kedua, memungkinkan perencanaan terstruktur untuk bisnisnya. Yang ketiga, mudah diedit dan review kembali sepanjang riset kita dalam membuat bisnis. Ada hal yang kurang pas di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, sehingga nanti di bagian akhir yang di elemen 9 itu
akan tidak bersinambungan atau berhubungan, itu bisa kita kembali ke tahap awal. Nah, yang terakhir itu kita bisa mencegah penyimpangan dari tujuan. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menggunakannya, kapan menggunakan BNC ini, ya. Jadi pada awalnya kita harus dulu menetapkan tujuan proyek bisnis ini. Mau ke arah mana, mau baik jasa ataupun penjualan barang. Terus mungkin kan melihat di mana seharusnya fokus bisnis. Jadi kita bisa melihat fokus bisnis kita ini berada di mana. Yang ketiga mungkin kan untuk tidak melupakan apapun di dalam rencana bisnis. Ya, apa yang sudah dikumpulkan, rencananya bagaimana nanti dijalankan, itu bisa kita tuangkan ke dalam BMC ini. Ya. Terus melihat kembali dan untuk memastikan Anda tidak ada kegagalan atau mengubah sebagian rencana bisnis. Ya. Tapi ini adalah salah satu antisipasi kegagalan ketika kita mulai berbisnis dan agar kita juga tidak mengubah atau pasti dari sebagian rencana bisnis kita itu. Ya, oke. Selanjutnya kita coba untuk membuat latihan membuat BMC. Ya, silakan membuat kelompok kecil 3 sampai 5 orang dan buatlah BMC dari tugas satu Anda di link berikut ini selama 20 menit atau bisa di scan apa namanya barcode yang ada di sini ya. Oke, nanti ini papan dari tugasnya bisa teman-teman buat gitu ya. Kalau ini contohnya ya berbahasa Inggris seperti itu ya. Ini bisnis idenya adalah coffee shop gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman membuat apa saja yang customer customer segmennya seperti itu. Nanti bisa teman-teman pakai yang sticky note warna kuning ataupun bisa teman-teman ubah warnanya sesuai dengan selera gitu ya. Silakan dikerjakan secara kelompok seperti itu. Nanti saya berikan waktu 20 menit dan silakan teman-teman untuk presentasi di uh, nanti secara bergantian. Oke, dan juga kita akan adakan tanya jawab terkait dengan ini ya nanti bisnis Bonel Kanvas sesuai dengan tugas teman-teman yang teman-teman buat kemarin di pertemuan pertama. Nah, oke, terima kasih telah melakukan presentasi pada hari ini dan tibalah kita di penghujung perkuliahan pada hari ini. Apa ada pertanyaan atau diskusi lanjutan? Oke, jika tidak ada sekarang, mungkin nanti teman-teman bisa menyusul untuk bertanya ke grup WhatsApp ya. Untuk materi pertemuan hari ini bisa di-download pada kelas ini di yang e-learning kita di Spidol Suta, linknya sudah saya lampirkan. Dan jika teman-teman perlu dengan apa yang materi ini diambil dari mana, bisa teman-teman pilih salah satu di sini, gitu ya. Ini sudah ada, tinggal diklik aja semuanya terkait dengan bukunya juga, saya referensinya di mana, gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.